Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Ta'lim Al-Khonsa dan juga Majelis Ta'lim Sofia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dosa besar yang terkadang disepelekan oleh sebagian kita, itu dosa kesyirikan. Tapi kita akan fokus pada kesyirikan yang tidak disadari, ya. Kesyirikan yang tidak disadari ini pernah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis. Yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, faqala ya ayuhan nas ittaqu hadzal syirka. Nabi berkhutbah, Nabi berkata, wahai manusia sekalian, hindarilah atau jagalah diri kalian dari kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Sungguhnya dia lebih samar daripada rayapan semut. Ya, dia lebih samar dari rayapan semut. Tentu kita tahu semut kalau berjalan saja kita enggak sadar. Bahkan dia naik ke tubuh kita, dia naik di baju kita, kita enggak sadar. Apalagi bekasnya, ya. Ya, rayapan semut sangat tidak kita, semutnya kita tidak sadari, apalagi rayapannya, gerakan dia. Faqala lahu man sya'allahu an yaqul, ya, maka ada yang bertanya, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa menghindarinya ya Rasulullah? Sementara syirik tersebut lebih samar daripada rayapan semut, ya. Semut saja tidak kita sadari, apalagi rayapannya, tanpa ada gerakan, tanpa ada desisan, tanpa ada bunyi, tanpa ada bekas, ya. Sangat samar, ya. Qala, Rasulullah SAW berkata, qulu, katakanlah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Allahumma, ya Allah, inna na'udzubika, sungguhnya kami berlindung kepada Engkau, min an nusyrika bika, dari kami berbuat syirik kepadamu, syai'an na'lamuhu, yaitu kesyirikan apapun yang kami ketahuinya, yang kami sadari. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak kami ketahui, yang tidak kami sadari. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di sini Nabi menjelaskan tentang samarnya kesyirikan, bahwa di antara syirik ada yang jelas dan ada yang samar, dan kalau sudah samar bisa jadi lebih samar daripada rayapan semut. Bisa jadi lebih samar daripada rayapan semut, ya. Dan Rasulullah menjelaskan syirik ada yang nahnu na'lamuhu, kita sadari, wa lima la na'lamu, ada yang kita tidak sadari. Hadis yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad an Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar, beliau berkata, intalaqtu ma'a Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan bersama Abu Bakar menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah SAW berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Sungguh kesyirikan yang ada pada kalian, yang menimpa kalian, umatku, lebih samar daripada rayapan semut. Faqala Abu Bakar berkata, wa hal syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Bukankah syirik adalah menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di sini Abu Bakar bertanya, bukankah syirik ya yang zahir, yang nampak? Maka Rasulullah SAW ingin mengisyaratkan di sana ada syirik yang tidak nampak. Syirik bukan terbatas pada itu saja. Faqala Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la syirku akhfa min dabibin namal. Sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu amalan atau suatu doa yang jika engkau mengucapkannya maka akan pergi darimu kesyirikan, yang banyak maupun sedikit semuanya akan pergi. Qala qul, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam
dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Di sini jelas bahwasanya Rasulullah menyatakan syirik itu ada yang samar. Oleh karenanya sebagian ulama membagi kalau kita mau membagi syirikan ya. Bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu mengeluarkan seorang dari Islam, syirik kecil tentunya tidak. Dan masing-masing ini juga bisa dibagi menjadi dua. Ya. Ada namanya syirku al-jali, syirik yang nampak. Kemudian syirku al-khafi, syirik yang tidak nampak. Namanya sama, pembagiannya sama. Ada syirku al-jali, syirik yang jelas. Ada asyirku al-khafi, syirik yang tidak nampak. Nah, kalau kita bicara tentang ranah syirik yang tidak disadari, ya, yaitu syirik yang samar, ya. Syirik yang samar ini, syirik yang samar. Ya. Syirik yang samar, ya. Syirik yang tidak disadari bisa jadi, wallahu alam bisawab, bisa jadi mungkin dua model. Dia termasuk syirkul khafi, syirik yang samar, yang sering tidak kita sadari. Atau dia syirik yang nampak, namun tidak disangka itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Syirik yang samar, yang sering tidak disadari, atau syirik yang nampak namun tidak disangka itu adalah kesyirikan. Ini mungkin kira-kira yang bisa kita gariskan dengan syirik yang tidak disadari, ya. Karena syirik memang ada yang jelas seperti minta kepada mayat, menyembah berhala misalnya, ya. Itu sangat-sangat jelas menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik yang jelas dan sangat nampak bahwa itu merupakan kesyirikan. Tapi yang kita bahas adalah syirik yang tidak disadari. Itu yang samar atau syirik yang nampak namun tidak disangka itu adalah kesyirikan. Yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya syirik-syirik ini, ya, lebih samar dari rayapan semut. Ya, dan kita tahu rayapan semut itu tidak terasa. Rayapan semut itu, ya, diantaranya tidak terasa, tanpa bunyi, tanpa bekas. Saking begitu samarnya, ya, karena begitu samarnya. Nah, ketika Nabi SAW menggambarkan begitu samarnya syirik ini, maka kita harus waspada. Tidak boleh kita anggap sepele. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ingin meninggal tanpa syirik sama sekali. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kau bertemu dengan aku dengan bawa dosa sebesar bumi ini, dosa sepenuh bumi ini, dosa seberat bumi ini, itu dosa-dosa besar tentunya yang dikatakan seberat bumi, sebesar gunung, sebanyak buih di lautan, dosa-dosa besar. Jika kau bertemu dengan aku membawa dosa sepenuh bumi ini, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'in, kau bertemu dengan aku tanpa buat syirik sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau juga dengan ampunan sebesar bumi ini. Jadi seorang berjuang ini perjuangan
bukan sehari dua hari, berjuang sampai seumur hidup. Ya. Makanya setan menggoda, ya nanti kita sebutkan setan menggoda bagi orang akan meninggal dunia, digoda dengan ujub. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya ketika akan meninggal dia sempat mengatakan ba'du. Belum. Anaknya bertanya, "Kenapa wahai ayahanda, kenapa engkau mengatakan demikian?" Dia bilang, "Setan tadi datang mengatakan, futtani ya Ahmad, kau telah selamat dariku." Kata Imam Ahmad, "Belum." Jadi setan ingin Imam Ahmad ujub. Kata Imam Ahmad, "Belum. Selama nyawa masih di kerongkongan belum ada selamat dari godaan syaitan." Ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'udzubika min an yatakhabbatani syaitan indal maut. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari gangguan syaitan ketika akan meninggal dunia. Karena secara logika tentunya syaitan akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggoda seseorang ketika akan meninggal dunia. Kalau dia tidak punya pertahanan yang kuat, dibuat ragu, dibuat macam-macam, dijerumus dalam syirik, dibuat ujub macam-macam. Maka seorang berusaha membersihkan dirinya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya syirik sama sekali ya. Syirik yang disadari maupun syirik yang tidak disadari. Dan syirik tentunya banyak sekali. Taib ikhwan dan akhwat jamaah majelis taklim Al-Khonsa dan Sofia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana mungkin kita jelaskan kembali, kesyirikan ada besar ada kecil. Yang besar ada yang jali seperti minta kepada yang jali, syirik besar yang jali yang nampak seperti doa kepada mayat jelas ya, memotong menyembelih kepada selain Allah, ini syirik besar tapi dia nampak. Ada syirik besar yang tidak nampak seperti keyakinan, masalah keyakinan bahwasanya mayat bisa beri manfaat. Tidak, orang-orang tidak, tapi itu keyakinan. Sepertinya syiriknya orang-orang munafikin ya, suatu keyakinan tidak terlihat. Syirik kecil ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak seperti apa? Seperti jimat. Jimat syirik kecil nampak kelihatan, itu syirik. Yang tidak nampak kecil, yang tidak nampak seperti riya, ujub, ini tidak nampak ya. Nah, pembahasan itulah syirik yang tidak disadari. Syirik yang tidak disadari saya katakan tadi bisa syirik samar yang tidak disadari, atau syirik yang nampak namun tidak disangka, itulah kesyirikan. Dan kita tahu kesamaran itu lebih daripada rayapan semut ya. Adapun syirik yang samar ya. Syirik yang samar. Yang dalam hadis datang dalam dua lafal ya. Dua lafal. Yang pertama disebut dengan asyirkul khafi. Yang kedua disebut dengan syirkus sarair. Maknanya sama. Syirkul khafi maksudnya syirik yang tersembunyi. Yang samar ya. Tersembunyi. Syirik sarair sama, tersembunyi. Sarirah yaitu syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Nabi ketika menyebut tentang dua nama ini, Nabi menjelaskan tentang riya ya. Kedua-dua ini adalah nama lain daripada riya. Nama lain dari riya. Nabi SAW dalam hadis mengatakan ketika para sahabat sedang berbicara tentang Dajjal yang sangat berbahaya, yang mengerikan, kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang lebih aku khawatirkan menimpakan daripada fitnahnya Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu, fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Yakumur rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang memperhatikannya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, iyyakum wa syirkas sarair. Iyyakum wa syirkas sarair. Hati-hatilah kalian terhadap syirik yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah jelaskan sama. Yakumur rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara anna rajula nadhara ilaihi. Ya. Seorang salat kemudian dia bagus-bagus salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan salatnya. Dan disebut syirik yang khafi. Kenapa disebut khafi? Sebab penamaan. Yang pertama ya tidak kelihatan.
Tidak kelihatan. Ini yang pertama. Riya siapa yang lihat? Tidak ada yang lihat. Ujub siapa yang lihat? Tidak ada, cuma duga-duga, tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Kemudian akhirnya apa? Juga tidak ada pengingkaran. Berlanjut pada tidak ada pengingkaran. Kenapa? Mau diingkari tidak terlihat. Karena tidak bisa diingkari sesuatu yang tidak terlihat. Karena tidak terlihat. Kenapa juga disebut dengan syirkul khafi? Karena banyak yang terkena, banyak yang terjangkiti, namun tidak menyadarinya. Ya, namun tidak menyadarinya. Ya. Bahkan saya katakan, ya, sulit dihindari. Dikatakan dia samar, dia apa namanya? Karena sulit dihindari. Untuk dihindari. Kenapa sulit dihindari? Karena faktor penyebab terjadinya sangat kuat. Karena faktor penyebab terjadinya sangat kuat. Terjangkiti sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena manusia punya pembawaan ingin disanjung, ingin dipuji, ya. Inilah disebut dengan syirkul khafi, syirkus sarair, syirik yang tersembunyi atau syirik yang samar. Tidak kelihatan. Orang ria enggak ria kita enggak tahu. Ada orang menunjukkan amal dia, kita enggak tahu dia niatnya ria atau tidak. Kita enggak bakalan tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sang pelaku kadang menyadari, kadang tidak menyadari. Kemudian ketika terjadi hal tersebut tidak ada pengingkaran. Ada orang melakukan suatu karena dia kita enggak lihat. Sehingga kita tidak bisa mengingkari. Kita tidak bisa mengingkari. Kemudian karena banyak yang terjangkiti namun tidak sadar. Kita betapa sering kita baru sadar, ya Allah tadi saya riya. Ya Allah tadi saya ujub. Baru kita sadari belakangan. Dan Allah kasih teguran. Kita punya sinyal, kita sadar bahwa itu adalah kesalahan. Ya. Kemudian disebut juga syirkul khafi karena tadi samar sehingga sulit untuk dihindari. Karena kita punya faktor suka untuk dipuji, faktor suka untuk disanjung, gatal untuk tidak menceritakan amal saleh, ya. Ya. Ini gambarannya tentang apa namanya syirik-syirik yang samar, ya. Ini sering syirik-syirik ini sering tidak disadari, ya. Tadi sering tidak disadari. Sering tidak disadari. Tapi kita akan sebutkan dua contoh syirik yang sering tidak disadari. Atau syirkul khafi yang sering tidak disadari. Asyirk khafi yang sering tidak disadari. Ada dua, ya. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah ujub. Riya apa artinya? Riya adalah muraat, memperlihatkan. Perlihatkan amal soleh. Sederhananya kita sama-sama tahu ini. Ya, amal soleh kepada orang lain. Orang lain untuk dipuji. Agar diakui. Diakui. Bentuk-bentuknya di antaranya adalah misalnya dengan apa? Dengan perkataan. Kedua, misalnya dengan sikap, dengan apa? Dengan perbuatan atau perbuatan. Ya. Ini contoh dengan perkataan misalnya cerita, ya. Saya kemarin begini, saya kemarin begitu, ini contoh, ya. Dia menceritakan amal soleh dia, ya, untuk dipuji, ya, untuk dipuji. Dengan perbuatan, ya, dia menampakkan jelas sholat tadi, orang lihat dia bagus-baguskan sholatnya, dia baca Quran, orang lihat dia bagus-baguskan baca Qurannya, dia ceramah agama karena dia tahu orang sedang nonton, maka dia bagus-baguskan ceramahnya, ya. Ini bentuk-bentuk riya, ya. Bentuk-bentuk riya.
apa namanya? Di antara bentuk riya juga misalnya membanggakan ilmu, ya saya tahu ini, saya baca ini cerita. Jadi dengan cerita ini bentuknya banyak sekali. Dengan perkataan banyak sekali, ya. Seperti menceritakan amal solehnya. Ini dengan perkataan. Contohnya lagi dengan apa? Menunjukkan ilmunya. Cerita, saya bisa ini, bisa anu, saya sudah baca ini, baca anu. Tujuannya agar diakui. Membaca buku kan amal soleh. Ketika diceritakan supaya orang tahu, namanya riya, ya. Dan banyak hal. Perbuatan, ya seperti dengan bibir dikeringkan, kering supaya menunjukkan, bibir kering dia lagi puasa sunnah misalnya. Ya. Pagi-pagi dia ngantuk untuk menunjukkan bahwasanya dia sudah sholat malam, makanya paginya dia nguap-nguap dulu. Ya. Meskipun dia tidak ngomong, tapi dia menunjukkan dengan sikapnya tersebut bahwasanya dia ingin diakui. Inilah syirik yang tidak disadari. Banyak di antara kita yang melakukannya. Adapun ujub adalah ya menganggap bahwa kita punya andil dalam keberhasilan kita. Ini ujub. Dan dia adalah langkah untuk menuju sombong. Ya, kalau ujub melulu akhirnya beranjak kepada sombong. Ya. Jadi ketika seorang merasa dia punya andil dalam keberhasilannya, entah karena dia merasa dia cerdas, entah karena merasa dia banyak pengalaman, entah karena dia merasa dia dari keturunan ini, dia merasa dia punya andil dalam keberhasilan. Padahal dia tahu bahwasanya yang buat seorang berhasil murni adalah Allah Subhanahu wa taala. Murni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ujub ini dari satu sisi lebih parah daripada riya. Ya, bedanya bagaimana? Beda ujub dan riya, ya. Kalau riya beda ujub dan riya. Perbedaan. Ujub, riya. Perhatikan, kalau riya kita mensekutukan Allah dengan orang lain. Dengan orang lain. Mensekutukan Allah dengan orang lain. Itu kita sama-sama mencari pujian Allah dan pujian orang lain, yaitu mencari pengakuan atau pujian Allah dan juga pujian orang lain. Pujian orang lain. Perhatikan. Ini ujub. Adapun ini riya. Adapun ujub mempersekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Yaitu keberhasilan kita karena Allah dan andil kita. Ya ini. Nah, jadi ini dari sisi ini parah. Kalau riya kita kan beribadah supaya diakui oleh Allah dan juga diakui oleh manusia. Makanya kita cerita agar disanjung. Kalau ujub kita merasa keberhasilan kita itu karena Allah dan juga karena kita, karena kecerdasan, bangga saya mulai dari nol, saya mulai bangga cerita karena saya banyak ini, karena saya gini, karena saya belajar, karena saya pintar. Dia bercerita bukan karena sekedar menjelaskan sebab, tapi karena ujub. Nampak orang ujub itu ketika dia ngomong, yang harusnya samar jadi kelihatan. Ini di antara perbedaan antara riya dan ujub. Perbedaan berikutnya, ini yang pertama. Yang kedua, dari sini kita tahu bahwasanya riya berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Terkait dengan tauhid uluhiyah. Yaitu pada tujuan.
mensekutukan Allah dengan Allah tujuan kita, makhluk juga tujuan. Jadi berkaitan dengan tujuan, ini syirik uluhiyah. Kita beribadah untuk Allah dan juga untuk makhluk. Tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Kita beribadah untuk Allah dan juga untuk makhluk. Ini bahayanya riya. Ya. Adapun ujub terkait dengan rububiyah, ya. Yaitu kita berhasil terjadinya, yaitu terkait dengan sebab akibat. Yaitu akibat ini, akibat atau keberhasilan kita disebabkan Allah dan kita. Ini perbedaan kedua. Hati-hati ikhwan, oleh karenanya ini di antara syirik yang sering terjadi ini, yang sering kita lakukan. Ujub, ya. Karena saya belajar, enggak tahu siapa saya. Karena saya jadi panitia, karena saya melulu. Itulah ujub, itu riya. Itu apa namanya? Itu ujub, itu syirik. Yang ketiga, ya. Perhatikan. Riya hanya berkaitan dengan amal-amal soleh. Artinya apa ikhwan? Kalau seorang memamerkan barang dagangan dia, dia pamerkan misalnya baju buatan dia, itu namanya bukan riya. Riya itu memamerkan amal soleh. Seorang bekerja kemudian dia menunjukkan apa namanya produktivitas dia, kemudian etos kerjanya di hadapan bos, nggak ada masalah, itu bukan riya, karena riya itu memamerkan amal soleh. Beramal soleh untuk dilihat oleh orang, itu namanya riya. Adapun kalau bukan amal soleh, artinya pekerjaan duniawi, nggak ada masalah, itu bukan masalah riya. Yang berkaitan riya hanyalah amal soleh. Adapun ujub bisa terkait dengan amal soleh, atau perkara duniawi. Bisa. Seorang berhasil haji, karena dia bilang, karena saya bisa berhaji, karena saya begini, ya, itu contoh, itu dia ujub dalam amal soleh. Makanya tidak boleh seorang ujub dalam beramal soleh. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah, bertawakal kepada Allah. Ketika kau beribadah, bertawakal kepada Allah. Yang buat kau berhasil bisa melaksanakan ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ujub juga perkara duniawi, seperti tadi, saya berhasil, saya jadi jenderal, saya jadi panglima, saya jadi orang kaya karena saya begini, dulu saya mulai dari nol, kamu enggak tahu bagaimana perjuangan saya. Dia cerita sambil membanggakan dirinya, merasa dia berhasil karena dirinya. Ini ujub dalam perkara dunia. Kita enggak boleh ujub dalam perkara dunia, tidak boleh ujub dalam perkara. Semua kita berhasil salat, kita ini bisa ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Laulallah mahtadaina. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah. Wala sallaina wala tasaddaqna, kita tidak bakalan salat, kita tidak bakalan sedekah. Yang bikin kita semua bisa seperti ini Allah. Jadi jangan kamu bangga kamu bisa tahu ilmu agama karena kecerdasanmu, itu ujub dalam amal saleh. Sebagaimana kamu jangan ujub dalam keberhasilanmu duniawi. Saya begini, saya punya perusahaan sekian, saya berhasil begini. Oh, setelah perjuangan panjang, kamu enggak tahu bagian perjuangan saya, ya. Harusnya bilang karena Allah kemudian saya berusaha. Seperti itu. Inilah di antara syirik-syirik yang tidak kita sadari. Ya. Antara riya dan ujub. Kemudian Riya juga, ya, terbagi menjadi dua, kalau kita boleh bagi, yaitu yang jelas, yang terselubung. Ya. Yang jelas tadi kita cerita, dengan jelas-jelas kita cerita secara langsung. Contoh cerita secara langsung tentang amal soleh kita. Ini contoh jelas, saya kemarin begini, saya kemarin bangun ini,
Saya kemarin begini, ini contoh riya langsung, cerita secara langsung. Yang terselubung yaitu tidak secara langsung. Ini contohnya apa? Contohnya ya. Banyak ya contoh. Misalnya apa? Misalnya menjelekkan orang. Menjelekkan orang lain. Ya. Ini namanya ghibah plus riya. Ghibah plus riya. Contoh, ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini ghibah riya terselubung yang sangat berbahaya. Dia mengumpulkan dua dosa yaitu riya dan ghibah. Seperti gimana dia mengatakan, oh si fulan itu setiap subuh enggak pernah kelihatan, selalu terlambat kalau salat subuh. Dia maksudnya bukan ghibah doang, tapi dia sekaligus riya. Dia ingin menunjukkan bahwasanya si fulan itu terlambat salat subuh kalau saya tidak. Meskipun dia tidak bilang adapun saya tidak pernah terlambat. Dia enggak pernah mengucapkan perkataan tersebut. Karena dia tahu kalau dia mengucapkan perkataan tersebut adapun saya tidak pernah terlambat salat subuh berarti dia riya. Secara sharih jelas lafalnya menunjukkan dia riya. Tapi caranya agar terselubung, dia bingkai dengan bingkai yang sangat indah. Dia menjelekkan orang lain dan dipahami dari sikapnya menjelekkan orang lain bahwasanya dia tidak. Seperti tadi, si fulan tuh kalau subuh enggak pernah kelihatan. Nah, orang yang dengar dia tahu bahwasanya kalau kamu selalu kelihatan. Oh, si fulan tuh selalu tidak pernah di saf pertama. Meskipun kita enggak bilang kita pernah selalu di saf pertama, tapi orang paham berarti kalau kamu selalu di saf pertama. Kita bilang, si fulan pelit. Kalau dikasih sumbangan pelit. Kita ngajak orang menuju orang pelit agar menunjukkan bahwasanya kita tidak pelit. Ini namanya ghibah plus riya. Ini paling berbahaya. Paling buruk. Riya terselubung yang paling buruk adalah riya ghibah plus riya, ghibah plus. Di antara riya terselubung contohnya menceritakan kenikmatan, tahadus bi nikmat. Ini asalnya agar dia dianggap wali. Dia bilang alhamdulillah Allah memudahkan urusan saya. Tapi dia cerita-cerita untuk menunjukkan bahwasanya saya orang hebat karena saya suka beramal saleh begini-begini akhirnya Allah mudahkan saya. Sehingga orang yang mendengar menjadi terpukau menganggap ini seorang wali, seorang yang hebat. Kenapa dia mengatakan selalu Allah mudahkan urusan saya selalu begini, selalu begini. Ini hati-hati juga. Ini kita ingat ya, ketika kita membahas ini bukan kita sedang menuduh orang lain, tidak. Masing-masing tidak boleh menuduh orang lain. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita terjebak dalam riya terselubung seperti ini. Kita memuji, memberikan bahwasanya Allah berikan saya nikmat banyak karena saya soleh. Ya. Ini kesakan kita pamer kesolehan kita. Waspada, ini riya terselubung. Ya. Contoh lagi misalnya, memuji gurunya setinggi langit. Agar dia juga terpuji. Dompleng dengan terkenalnya gurunya, dompleng dia. Haji Mumpung. Oh guru saya Masya Allah gini. Nah, saya muridnya. Meskipun dia tidak bilang saya muridnya. Tapi orang paham, wah gurunya segitu gimana muridnya. Dompleng. Ustadz Fulan, murid si Fulan. Ya, kita nggak nuduh orang ya. Hati-hati. Saya bukan berarti untuk nuduh orang. Kita untuk diri kita sendiri. Kadang udah cerita, oh saya muridnya Ustadz ini, saya muridnya Syekh ini. Terus kenapa kalau kau muridnya Syekh? Kalau kau muridnya Ustadz juga kenapa? Ya, muridnya Nabi ada yang jadi munafik. Ada. Memang semua kalau belajar sama Nabi kemudian jadi sahabat mulia, ada munafik. Ketemu Nabi belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak semua orang kemudian. Ya, terkadang dia mengangkat gurunya agar dia juga terangkat. Ya. Ini di antara riya terselubung, waspada. Ya. Dia sebutkan saya telah belajar sama si fulan. Hati-hati ya, Allah Maha tahu. Kamu cerita itu untuk apa? Kalau kamu cerita untuk mengangkat derajatmu, maka itulah riya terselubung ya. Riya terselubung ya. Seperti juga kata sebagian ulama, seperti apa? Contohnya seperti menjelaskan, menceritakan bahwa musuhnya celaka.
Jadi ada orang ganggu dia bilang, lihat orang itu celaka. Dulu ganggu saya, ya seperti itu. Ini seakan-akan saya wali, saya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga ngangkat diri namanya. Angkat diri. Ya. Hati-hati, ini juga riya terselubung. Ingin menunjukkan bahwasanya dia soleh, makanya musuh-musuhnya celaka. Dia tidak tahu, kata kalau nggak salah Al-Munawi, dia tidak tahu bahwasanya ada orang yang berusaha mencelakakan sahabat, bahkan membunuh sahabat, akhirnya dapat hidayah. Ada. Khalid bin Walid membunuh sahabat. Terus dia celaka, apakah sahabat bukan wali? Sahabat wali-wali Allah. Yang membunuhnya bisa dapat hidayah. Umar bin Khattab dulu menyiksa para sahabat ketika masih kafir, dapat hidayah. Jadi pahlawan Islam. Emang kalau ada orang celaka, gak habis ganggu kamu, dia celaka berarti kamu wali begitu? Jadi karena mengganggu orang bukan karena kamu. Jadi tidak perlu, dia tuh orang ganggu saya. Lihat mereka celaka satu persatu. Gak perlu. Gak perlu. Saya bilang itu takdir Allah. Gak perlu. Dari mana kamu tahu? Karena sebab dia ganggu kamu. Dari mana? Ada turun ayat bahwasanya gara-gara dia ganggu kamu, dia celaka? Gak ada kan? Ya sudah, gak usah kait-kaitkan dia celaka bilang karena dia ganggu saya. Gak perlu. Kita cerita itu yang kemarin ganggu saya. Qadarullah dia begini. Jangan mengesankan gara-gara ganggu kamu seakan-akan kamu wali. Gak perlu. Ya. Gak perlu. Di antara riya terselubung adalah misalnya merendahkan, tawaduk tapi bukan karena Allah. Tawaduk karena riya. Ini apa namanya? Pencitraan kalau bahasa kita. Bahasa politiknya pencitraan. Oh, tawaduk kadang ini jalan kaki, kadang tawaduk naik sepeda, tapi dia share. dia ingin. Jadi merendahkan mutu untuk meninggikan mutu, merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Ini juga riya ini. Riya. Ya. Setan ketika menjerumuskan orang riya, dia punya banyak cara. Dia punya banyak cara. Inilah ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala. Jadi syirik khafi yang sering tidak disadari bisa riya, bisa ujub. Dan riya itu bisa dengan perkataan, bisa riya dengan perbuatan. Adapun perbedaan riya dan ujub sudah kita jelaskan tadi. Pertama riya berkaitan dengan tujuan, adapun ujub berkaitan dengan mensyirikan Allah dengan diri kita. Adapun riya mensyirikan Allah dengan orang lain. Kemudian riya berkaitan uluhiyah, ujub dengan rububiyah. Riya hanya berkaitan dengan amal soleh, adapun ujub bisa berkaitan dengan amal soleh dan juga perkara duniawi. Ya. Syirik yang jelas, namun sering tidak disangka itu riya. Ya. Yang nampak bukan yang jelas. Namun tidak disangka riya. Disangka syirik. Ini ada beberapa. Contohnya, yang pertama misalnya menyandarkan nikmat kepada Allah, kepada selain Allah, kepada sebab. Ya. Seperti contoh, ya. Kalau bukan karena dokter, mungkin saya sudah mati. Ini contoh, ini sering terjadi. Justru di saat kita ingin, Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Harusnya kita bilang, kalau bukan karena Allah selamatkan saya lewat dokter, mungkin saya sudah mati. Tapi betapa sering kita melupakan Allah yang mengantarkan kesembuhan kepada kita, yang menentukan kesembuhan pada kita. Lupa pada Allah, kita bilang, kalau bukan karena dokter saya sudah mati. Ya. Makanya Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkiruna. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Ayat ini dijelaskan oleh para salaf, itu seorang yang dia berlabuh di lautan, kemudian datang ombak besar. Kemudian nahkodanya pandai mengendalikan kapalnya, akhirnya selamat. Ketika selamat dia mengatakan, kalau bukan karena nahkoda yang cerdas, yang ahli, mungkin kita sudah mati. Ini contoh. Kita justru, tentunya orang mengucapkan ini tahu karena Allah. Tetapi dia ketika menceritakan harusnya dia bilang karena Allah, kemudian perantara nahkoda tersebut. Jangan langsung dia sandarkan kepada sebab. Dia mengatakan kalau bukan karena koda, kalau bukan karena polisi, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena kamu, ini semua adalah syirik kecil. Syirik kecil. Ya.
Tidak boleh seorang membiasakan diri. Kita biasakan diri sekarang apapun kita alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena dia, alhamdulillah Allah menolong saya, Allah kirim. Langsung kita nisbahkan kepada Allah. Allah kirim ya dokter itu kepada saya. Allah kirim polisi kepada saya. Ini langsung benar-benar kita nisbahkan kepada Allah. Ini menyelamatkan kita daripada syirik yang tidak kita sadar. Ini sering kita lakukan. Ya. Di antaranya ya, dan ini mirip dengan ujub, tapi ujub lebih parah ya. Ini mirip dengan ujub ya. Mirip dengan ujub. Tapi ujub lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena ujub terkait dengan diri sendiri. Terkait dengan diri sendiri. Nah, kalau ini karena polisi, karena saya. Kalau ujub karena kecerdasan saya, karena kelihayan saya, karena kerajinan saya, karena darah saya, karena jabatan saya, karena ini semua adalah contoh. Ini riya, syirik ini sering dilakukan namun tidak disadari oleh masyarakat. Ya, sering ya. Tidak disadari oleh masyarakat. Kemudian di antaranya misalnya tawakal kepada sebab. Contoh nyata adalah jimat ya, Dan sebab di sini umum ya. Seperti apa? Seperti tawakal, contoh tawakal dalam mencari rezeki kepada kepada misalnya kondisi pasar. Misalnya atau misalnya kepada bos, kepada kantor atau kebaikan bos. Ini kadang-kadang tidak kita sadari ya. Kita bilang, perusahaan saya memang hebat karena gini. Ini contoh. Dia tawakalnya kepada. Kalau yang pertama, yang ini dia tawakalnya kepada Allah tapi salah ngomong. Yang pertama ini tawakalnya kepada Allah tapi salah dalam ungkapan. Dalam ungkapan syukur. Ini lebih parah yang nomor 2. Lebih parah ya. Ini tawakalnya kepada selain Allah. Tawakalnya kepada sebab. Contoh lagi misalnya tawakal dalam kesembuhan. Yaitu misalnya kepada dokter. Oh, dokter ini canggih, kalau bukan dia, ini tenang. Dia begitu dokter datang langsung tawakal, ini dokter sembuh. Salah, kepada Allah harusnya. Kita boleh alhamdulillah Allah datangkan dia. Alhamdulillah Allah, atau tawakal kepada misalnya obat. Obat ini pokoknya minum jangan tawakal sama obat, yang sembuhin Allah Subhanahu wa taala. Yang sembuhin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan tentang rezeki, fabtagu indallahi rizqa. Carilah rezeki di sisi Allah, carilah di sisi Allah rezeki. Jadi rezeki Allah yang kasih rezeki. Bos, perusahaan yang hebat, ini semua sebab. Jangan hati kita bertawakal. Kita bertawakal kepada sebab-sebab ini, maka kita terjerumus dalam apa? Syirikan. Ini kesyirikan tidak kita sadari. Atau dalam kesembuhan, jangan tawakal sama obat, jangan sampai. Yang sembuh adalah yang menyembuhkan adalah Allah. Kata Nabi Ibrahim, fa idza maritu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau saya sakit Allah yang sembuhkan. Tidak ada yang nyembuh Allah, obat dokter sebab Allah yang kirim. Kalau tidak sembuhkan enggak bisa sembuh. Dokter aja enggak bisa menyembuhkan dirinya. Ya. Ini syirik-syirik yang nampak tetapi tidak disadari, itu merupakan apa? Kesyirikan. Ya. Di antaranya nomor berapa ini?
Ya, ini nomor 1 ya. Ada juga model ketiga, ya. Melakukan amal soleh ya, karena tujuan dunia. Ini juga hati-hati. Ini juga syirik yang terkadang tidak kita sadari. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamu illa liyusiba 'aradan minad dunya, lam yajid rafal jannah." Siapa yang menuntut ilmu, yang harusnya menuntut ilmu itu karena mengharapkan wajah Allah, ternyata dia menuntut ilmu karena mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini contoh. Rasulullah kasih sampel tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu jangan cari dunia. Ya. Misalnya tadi kata Nabi SAW, menuntut ilmu karena mencari dunia. Misalnya saya ingin nuntut ilmu supaya saya jadi qadhi, supaya jadi hakim. Kalau udah hakim saya punya uang kaya raya. Ini sejak awal sudah salah. Ya. Allah menegur, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ya. Barang siapa yang mencari kehidupan dunia, beramal soleh, ya. Karena mencari dunia, nuwaffi kami berikan, namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Mencari nutut ilmu karena mencari dunia. Ini contoh. Tadi yang kata Nabi, siapa nutut ilmu harusnya mencari wajah Allah, dia mencari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga ya, aroma surga ya. Ini contoh, dan ini bentuknya sangat banyak. Ini sekedar contoh saja ya. Misalnya belajar agama agar mendapat jabatan. Misalnya ini tidak boleh juga. Ini contohnya. Contohnya misalnya meninggalkan maksiat. Ya, apa namanya, agar tidak dicela, misalnya dicela manusia. Ini juga hati-hati. Ya, berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena duniawi. Ya, ini juga bisa termasuk daripada syirik, syirik kecil ya. Allah alam bisawab ya. Kalau dulu zaman dahulu ada juga di antaranya zaman dahulu ikut-ikutan mentahdzir, ya ini sudah enggak ada zaman sekarang, zaman dulu ada. Agar tidak dibilang lemah manhajnya misalnya. Ini dulu, zaman sekarang sudah enggak ada. Ya, zaman dulu rame ya, mentahdzir sana sini. Kalau tidak mentahdzir nanti takut dikatakan lemah, mumayyiz dan macam-macam. Ini contoh orang melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi karena tujuan duniawi. Ini saja mungkin rekan-rekan rahmatillah subhanahu wa taala, semoga Allah menghindarkan kita dari segala bentuk kesyirikan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Allah alam bisawab, mungkin sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain pada majelis taklim Al-Khansa dan juga majelis taklim Sofia. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.